Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anak cucu Sayyidina Husain, anak cucu para awliya dan para sholihin kumpul untuk membaca sejarah mereka, kumpul untuk membaca ilmu mereka, akhlak mereka. Mudah-mudahan mereka yang sekarang ada di barzah niat kita kumpul mereka baca kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita anak cucu yang membanggakan, bukan anak cucu yang memalukan. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini sedikit nukil omongan dari Al-Habib Muhsin bin Alawi As-Sufyan. Dia pernah mensifati Ahlul Bait. Dia berkata, "Man fatahul ilm, man fatahul mihrab. Wa man fatahul mihrab, lam yakuthul adab." Ahlul Bait turunan Nabi, khususnya keluarga Al-Ba'alawi, turunan Sayyidina Ahmad Al-Muhajir. Itu kalau mereka tidak ahli ilmu, mereka pasti jadi orang yang ahli beriman. Kalau mereka tidak ahli beriman, mereka jadi orang yang penuh dengan adab, akhlak, berakhlak yang mulia. Jadi Ahlul Bait yang pertama itu tingkatan pertama, mereka jadi ulama, mereka orang yang soleh, mereka orang yang punya ilmu yang banyak. Itu tingkatan pertama. Sudah ahli ilmu, ahli ibadah, akhlak yang mulia. Itu tingkatan yang mulia. Karena itu dibedakan Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Ahmad Asy'ari, cucu dari Sayyidina Ali. Itu kalau sudah malam buka kitabnya tidak ditutup kecuali sampai fajar, sampai subuh. Jadi ahli sama ilmu, dia gemar sama ilmu. Apa yang dikejar? Dia ingin menjadi pewarisnya Nabi Muhammad secara hakiki. Dia ingin menjadi pewarisnya Rasulullah, bukan hanya cucu yang menyebut saya cucunya Nabi Muhammad, tapi ingin cucu plus pewarisnya Nabi Muhammad. Rasulullah SAW dia bersabda, "Nahnu al-anbiya, ma nuwarithu dinar wa dirham." Kami para anbiya tidak mewariskan harta yang benar. Karena itu Rasulullah bukan bangga sama cucunya yang hartanya banyak, bukan anak cucunya yang dihormati sama orang, bukan anak cucunya yang tambah, anak cucunya yang punya ilmu dan mengamalkan ilmu. Itu yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Ahmad, cucu dari Al-Bani Muqaddam, itu beliau ahli ibadah, ahli dari ilmu agama. Kalau zaman bulan kita hampir semua kadang dibuka, kadang-kadang dibuka separuh dari malam. Hasil mereka itu waktu belajarnya 20 jam. 20 jam untuk belajar dan mengajar. Belajar ilmu, mengajar ilmu 20 jam, 4 jam istirahat. Jadi tidak ada waktunya duduk minum kopi. Yang memanfaatkan waktu untuk berlomba-lomba menjadi cucu Nabi Muhammad yang ada di belakang. Allah Ta'ala berfirman, "Wabidzalika falyatanafasil mutanafisun." Dengan amal-amal yang ini ayo kita berlomba-lomba. Namanya yang lain, tapi lihada dan ya'malil amal. Dengan amal beginilah orang-orang yang beramal harus mencoba. Nah, Al-Habib Abdullah Al-Aidi, beliau kakek dari bangsa Al-Aidi. Jadi kalau ada turunan Al-Aidi, kakeknya yang pertama yang dijuluki Al-Aidi itu Abdullah Al-Aidi, Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman. Itu beliau menceritakan. Itu kalau sudah malam buka kitab, dibuka oleh awal isya, ditutup adzan subuh. Di waktu belajarnya itu dibuka langsung waktu mutolaan belajar, pulang dari madrasah, pulang dari waktu taklimnya, duduk sholat isya, selesai sholat isya langsung buka kitab. Kitab yang beliau buka ditutup setelah adzan subuh. Adzan subuh baru ditutup. Itu cara belajarnya orang-orang dulu. Nah, Al-Habib Abdurrahman bin Ali, Al-Habib Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakor, kakek dari turunan bangsa Syahab. Syahab itu jadi Syihabuddin Ahmad bin Abdurrahman. Ini ayahnya Habib Abdurrahman. Itu beliau berkata, saya tidak kepingin
ingin hidup pada dunia kecuali untuk belajar ilmu agama. Kecuali sama kita. Bagi saya kalau tidak ada kitab tidak ikut. Dunia ini hampa, kesenangan yang semu, kesenangan yang bohong kalau tidak begitu. Kitab ini adalah yang membuat roh saya bisa hidup. Saya bisa hidup, bisa kumpul dengan orang ini dengan kitab. Ya, ibaratnya kalau kita ini hidup ini tidak konflik tanpa rokok. Ya. Tanpa rokok hidup ini tidak enak. Ini Habib Abdurrahman bin Ali As-Sadron, dia ngomong hidup ini tidak enak kalau tidak ada kitab. Diceritakan beliau membaca kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Itu 4 jilid. Kalau anda tahu kitab Ihya itu 4 jilid. Ada rukun ibadah, ada rukun mujizat, ada rukun mubikat, dan alhasil ada 4 jilid. Itu beliau baca, belajar sama ayahnya. Kitab Ihya Ulumuddin dihatamkan, baca di depan ayahnya 40 kali hataman kitab Ihya Ulumuddin. Muridnya dan anaknya beliau baca kitab Ihya di hadapan beliau 40 kali hataman. Jadi seumur hidupnya beliau hatam belajar sama ayahnya Ihya Ulumuddin 40 kali hatam. Muridnya baca 40, total 80 kali hataman Ihya Ulumuddin. Ini belum ibadah, ini masih baru belajar ilmu, belum belajar ilmu agama. Nah, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, warga bin Yahya. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya itu ahli ilmu, kembarnya sama ilmu. Bahasa alasannya syahwatnya ini sama ilmu. Kalau sama perempuan itu nomor kesekian. Nomor 1 adalah ilmu, nomor 1 itu adalah ilmu. Dikatakan Habib Abdullah bin Umar bin Yahya itu waktu kawin sama paman beliau, yaitu Al-Habib Abdullah bin Rashid bin Thohir, kamar kemandannya dikasih kitab. Habib Abdullah ini ngasih satu kitab yang belum pernah dibaca sama ponanya, Abdullah bin Umar bin Yahya. Di sama papanya dikasih kitab. Papanya tahu ini anak punya ponaan. Kalau dia pegang kitab, dia bakal lupa dengan semuanya. Dia bakal lupa dengan semuanya. Pada hasil kawin Habib Abdullah akad pagi, rame-rame akad. Setelah kawin dipertemukan sama istrinya di malam hari, ada di kamar. Masuk ada di kamar, langsung lihat di depan kasur ini ada kitab. Dilihat ini kitab saya belum pernah baca. Itu diambil kitab, dibaca kitabnya, istrinya ditinggal satu malam. Jadi lupa sama istrinya karena baca kitab. Lupa sama istrinya karena baca kitab. Itu Habib Abdullah bin Umar bedanya. Jadi orang begitu dia dalam mencari ilmu agama. Dan lagi Al-Habib Hasan bin Sulaiman, itu beliau datang ziarah ke makamnya Sayyidina Al-Baqi bin Badah. Beliau datang ziarah ke makam Al-Baqi bin Badah, baca Yasin 40 kali. Baca Yasin 40 kali, bukan Al-Ikhlas 40 kali. Yasin 40 kali, 40 kali. Apa yang beliau minta? Bukan istri yang lancar, bukan uang yang banyak. Yang beliau minta, saya minta kalau baca Yasin 40 kali di depan kuburan Sayyidina Al-Baqi bin Badah, saya gampang kalau baca kitab, saya gampang paham kitab. Dan ini ibarat untuk saya gampang untuk baca. Habib Hasan bin Sulaiman Al-Bahar. Al-Bahar itu turunan dari Al-Jubri. Al-Bahar itu ada dua, ada turunan Al-Bahar Al-Jubri, ada Al-Bahar Al-Haddad. Turunan Syekh Abu Bakar bin Sa'id. Zaman dulu ada namanya Habib Ahmad bin Umar Al-Hubban. Habib Ahmad bin Umar Al-Hubban, keluarga dari marga Al-Hubban. Itu beliau ngomong, saya ini kalau sudah baca kitab, tidak paham apa yang saya baca, saya tidak jadi. Saya kalau saya sama antum ini punya HP-nya hilang atau HP-nya disembunyikan sama teman, tidak jadi itu. Karena apa? Nyantol, kepala nyantol sama HP, Saya tidak tenang, saya kalau tidur, saya harus ketemu sama HP baru saya bisa tidur. Nah ini Habib Ahmad bin Umar Al-Hubban, dan bisa tidur kalau sudah baca kitab ada yang tidak dipahami. Saya ada yang nyantol di kepala. Di kepalanya ini ada yang nyantol. Akhirnya beliau sampai kalau sudah dapat baru bisa tidur, bisa makan, bisa enak. Harus paham dulu baru bisa. Diceritakan orang dulu itu kalau belajar dari lampu. Orang dulu itu habaib. Saya punya kakek, ini yang hadir semua ini punya kakek ahli jamulan. Itu dulu tidak ada lampu.
kasih apa namanya? Jomblo ya. Aduh, bahasa jomblo saya tidak tahu apa. Ya, jomblo atau lilin atau yang lain-lain. Walhasil kasih api. Itu bagian. Ada Habib ini Habib Ahmad bin Umar. Itu mutola'ah dikasih api kayak lilin. Itu kalau jangan itu terbakar semua. Kena apinya sampai terbakar. Kalau sudah sangat orang itu dibagi tidurnya berjam. Satu jam di malam hari, satu jam bisa mandi. Selebihnya dipakai untuk belajar. Selebihnya dipakai untuk belajar. Wal Habib Muhammad bin Zain bin Jubair. Ada Habib Muhammad bin Zain bin Jubair ini murid dari Al Habib Abdullah bin Alawiyah. Dia waktu mutola'ah dia satu hari satu juz. Dia belajar kita lihat satu hari satu juz. Dia itu satu juznya itu 10 kalinya ini. Ini jadikan 10 kali. Itu satu malam. Dia baca satu malam. Sama Habib Muhammad bin Zain bin Jubair. Habib Hasan bin Abdullah, anaknya Habib Abdullah bin Haddad. Habib Abdullah bin Haddad itu punya anak ada namanya Muhammad, punya keturunan sampai sekarang. Ada yang namanya Alawi dan punya keturunan sampai sekarang. Ada yang namanya Hasan dan sampai punya keturunan sampai sekarang. Biasanya kalau Al-Haddad dari Imam Haddad, Al-Hasan bin Abdullah. Al-Haddadnya Al-Hasan, sudah Al-Hasan. Itu dalam umur beliau menghatamkan kitab dia 72 kali hataman. 72 kali hataman. Walhasil kalau kita mau mengkaji bagaimana giatnya dari ilmu agama, kita nggak ada 1% dari yang dia punya kita lihat sudah tidak ada. Bila himmatul rijal tahmilul jibal. Mereka ngomong, kita kalau sudah punya kemauan, gunung bisa berjalan, gunung bisa tumbuh. Karena kalau dia punya kemauan, kita ini jalan. Min haitiyatun ilaih dari bab itu, bagaimana yang saya bawa tadi, kita dari segi ibadah, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu kalau sholat jamaah, sholatnya 1000 rakaat. Ini saat ini, insya Allah ini semua ini dirinya Ali Zainal Abidin. Dari Habib Zain sampai jalan sering balik saya. Ini semua turunan Ali Zainal Abidin. Saya punya kakek, antum punya kakek, itu dia benar. Dan sholatnya 1000 rakaat. Saya sama antum hatta 1 rakaat tidak, hatta 2 rakaat tidak. Jadi jauh. Ya. Pemisahnya sangat jauh. Sayyidina Ali Zainal Abidin dibilang Sayyidul Abidin, pemimpinnya orang yang ahli ibadah. Ali Zainal Abidin. Itu sholatnya sehari 1000 rakaat. Dan kalau sudah mau sholat, kalau sudah wudhu, wajibnya tidak. Takut, tegang. Ini kenapa? Saya mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau merasa banyak dosa, banyak kekurangan, banyak kita kalau sholat cepet-cepetan. Kalau sholat sudah cepet-cepetan, tidak lagi kopiah, tidak lagi sahu, tidak lagi sholat ala wujud, sholat seadanya. Karena kita orang yang paling mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya kata Ali Zainal Abidin itu ibadahnya sehari sholat 10 rakaat. Sayyidina Ali itu sholatnya 1000 rakaat. Kalau sudah mau sholat berodok, takut karena menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelahnya itu Sayyidina Al-Badih Al-Mubarak, Al-Badih Al-Mubarak, yang kalau kita pakai setiap hari, pakai kita bersama. Itu salah satu zikirnya selain ibadah beliau yang banyak. Salah satu zikir yang beliau baca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dibaca 100.000 kali. Dibacanya berapa? 100.000 kali. Al-Habib Abdullah Ba'alawi. Al-Habib Abdullah Ba'alawi. Abdullah bin Alawi bin Al-Bagil. Itu turunan bangsa Mali'i, Al-Muqoha, kemudian bangsa Ba'alawi, Al-Bin Hamid, dan yang lain itu turunannya Abdullah Ba'alawi. Kakeknya Al-Bin Hamid, yang kedua adalah Al-Bin Hamid. Ada Al-Bin Hamid, kemudian keluarga Al-Muqoha, keluarga Mali'i itu yang punya kakek namanya Abdullah Ba'alawi. Dijelaskan Habib Abdullah Ba'alawi ini ibadahnya kalau sudah di bulan Ramadan dia sholat tarawih, setelah sholat tarawih waktu ada di Mekah, setelah sholat tarawih pindah ke tempat sholat 2 rakaat. Rakaat pertama 15 juz
juz rakaat kedua 15 juz. Jadi 2 rakaat hatam Al-Quran. Hatam Al-Quran. Kalau kita hatam Ramadan satu halaman tidak? Satu halaman tidak. Al-Habib Abdul Rahman As-Segaf. Yang pertama harga As-Segaf. As-Segaf itu pecahnya jadi banyak. As-Segaf itu jadi As-Segaf, keluarga As-Segaf. As-Segaf ada lagi yang itu. Kemudian pecah lagi jadi Al-Aqqa, pecah lagi jadi Syekh Abu Bakar, pecah lagi jadi Syekh, pecah itu pecahnya. Keluarganya As-Segaf pecah jadi Al-Baiti. Ini semua anak turunnya Ibrahim bin Abdul Rahman. Al-Baiti itu kakeknya namanya Ibrahim bin Abdul Rahman. Al-Musawa dan yang lain-lain. Itu dikatakan Habib Abdul Rahman As-Segaf ibadahnya sehari berapa kali khatam Al-Quran? 8 kali khatam Al-Quran. 4 di siang hari, 4 di malam hari. Masuk akal ya? Tidak masuk akal. Itu namanya barokah. Allah Ta'ala kasih berkahan dari waktu. Mungkin tidak bisa masuk akal. Tapi kalau Allah banyak pun kaya kasih contoh gambarannya. Bisa ada buku banyak, kitab banyak. Jadi buat kita. Saya ngomong dengan ini buat kita. Sudah saya taruh ada satu flash disk yang kecil. Tahu flash disk? 4 atau memori atau apa lagi yang lainnya. Sampai bisa percaya, antum bisa percaya. Taruh ada flash disk percaya. Ini kita menghasilkan ada di memori. Antum bisa percaya. Kitab yang banyak, jadi kan bisa satu. Allah Ta'ala kasih waktu yang banyak. Allah Ta'ala kasih waktu yang besar. Apa yang tidak bisa dilakukan? Orang kafir bisa buat antum percaya, antum bisa percaya. Habib Abdul Rahman As-Segaf ini setiap hari hataman Al-Qurannya berapa kali hataman? Ini salah satu ibadahnya. Berapa kali hataman? Bahwa itu anaknya Syekh Umar Muhammad Abdul Rahman As-Segaf itu zikirnya salah satunya baca kalimat ya Latif. Satu nafasan 1000 ya Latif. Satu nafasan 1000 ya Latif. Syekh Abu Bakar bin Salim, kakek keluarga Syekh Abu Bakar bin Salim. Abu Bakar bin Salim itu nurutin bangsa banyak. Ada Al-Hadda, ada Syekh Abu Bakar, ada Al-Iyye, ada apa lagi? Banyak. Ada Al-Hamid, makanya banyak keluarga Syekh Abu Bakar. Itu Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya. Artinya apa? Sholat isya, selesai sholat isya, duduk, zikir sampai subuh. Itu berjalan selama 40 tahun. Berjalan selama 40 tahun. Di akhir zaman ini ada namanya Habib Hamid, punya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Beliau ini ahli ibadah. Habib Hamid ini ahli ibadah. Sampai di masa tua ketika beliau berangkat umroh atau haji, dia ini tidak ulangi ibadahnya. Sholat duhanya berapa rakaat. Sudah sepuh, sudah tua, sudah dapat apa-apa ini. Habib ini sudah dapat apa-apa. Tapi itu sholat. Sampai muridnya ini Habib bin Ahmad ini ngomong, ya Habib, itu kurang yang itu punya ibadah. Tentunya kalau sudah tidak mampu, ibadah ini kalau sudah tidak mampu, kalau sudah mampu doang, ibadah itu tetap dijaga seperti ibadah itu ketika aku masih muda. Jadi kalau kita ini ahli ibadah, sekarang ini ahli ibadah, aku subhanallah, umur tua tidak kuat apa-apa, itu tetap rutinitas kita di masa muda dicatat sama Allah Ta'ala. Kalau ngajinya 15 juz, tetap ditulis dari 15 juz, kalau 1 juz tetap. Itu bentuk rahmatnya Allah. Malah satu ini dicatat amalnya itu. Amal itu tidak berulang. Kalau yang namanya saya takut ya, berarti kalau saya sekarang ulangi, ada waktu saya tidak bisa sholat. Nanti ada waktu saya tidak bisa menjaga Quran. Katanya yang namanya itu juga ibadah. Dapat 20 hari Habib Hamid ini. Dapat 20 hari Habib Hamid yang akhirnya ada waktu mengaji, ada waktu apa. Itu min haisatul ibadah. Jadi haba itu ilmunya mantap, ibadahnya mantap, adabnya mantap, akhlaknya mantap. Di zaman dulu ada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Banyak Habib Ahmad bin Hasan. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu di zamannya Habib Al-Habib. Beliau terkenal alim kabir Habib Ahmad bin Hasan. Dia itu kalau dia belajarnya di akhir di umur pertengahan dia itu bukan. Dia tidak ajar kita, tapi juga alim. Caranya biar beliau bisa dengar itu orang dibayar untuk baca
orang dibayar untuk baca kitab untuk dia dengan Ahmad bin Hasan. Dia terkenal di daerah Bogor itu terkenal. Pernah suatu ketika beliau masuk ke daerah namanya daerah Hibah, masuk ke daerah Hibah. Ketika masuk pas waktu sholat, akhirnya beliau mampir ada di masjid, masuk ada di masjid. Sholat ada di masjid, pas sholat. Jadi imam sudah dapat berapa rakaat, beliau baru datang. Ketika imam salam, beliau meneruskan sholatnya. Beliau buka, misalnya apa, diteruskan sholatnya. Dia sama satu orang. Dan ini sampai orang tidak pernah kelihatan kalau sholatnya cepet-cepetan ya. Itu sholatnya agama itu bacanya cepat sholatnya. Ini sampai loh. Tokoh dia itu ditunggu selesai sholat Bapak Ahmad ini dia datangi sama lagi. Ini sholat apa? Ini sholat ke Allah lagi. Sholat cepet-cepetan gimana ya Bapak Ahmad? Kata Bapak Ahmad, ya Allah terima kasih bisa mengamalkan maaf sholat kalau yang hari ini maaf. Terima kasih atas kebenaran. Akhirnya berulang saya sholat berapa rakaat. Karena saya ini berulang sholat sama imam itu cuma dia 1-2 rakaat. Sekarang saya mau ulangi sholat dari awal sampai akhir. Antum lihat. Kalau ada salahnya antum coba. Kalau ada ulangnya juga. Ini Habib Ahmad bin Hasan ilmunya tidak tinggi. Yang negor ini ilmunya berapa? Yang negor ini ilmunya berapa? Diulangi lagi sama Habib. Sholat pertama dari sholat pertama sampai akhir. Semua sunahnya Rasulullah dalam sholat dilakukan oleh Pak. Zikir-zikirnya semua sampai salah. Setelah salah, katakan ada oke sholat apa ada yang salah. Kata yang ini pun enggak. Ini sekarang sholat spesial. Sholat ini yang baru saja bagus, indah. Jadi kalau sholat kayak gini, jangan cepat-cepat. Ada satu hal dia, jadi ini tokoh ini kok siapa ini kok berani ngomong soal Ahmad bin Hasan. Jadi ini sama salah satu itu ngomong apa? Sama Ahmad bin Hasan al-Atas. Kaget dong siapa? Iya Ahmad bin Hasan al-Atas semua itu. Ini tokoh yang ini sebut-sebut fatwanya yang ini jari-jari yang ini ada kok ini ya. Akhirnya nangis orang ini nggak maaf. Udah yang Ahmad bin Hasan cuma ini apa? Saya baru tanya antum dalam sholat bilang itu ngasih anak ilmu apa yang jamaah. Ini gurunya apa? Ini akhlak. Coba kalau ada tokoh ada di sini, soalnya betul tak tepat, ambil tegur coba. Ada yang menurut ambil kurang pas, ambil tegur. Kalau ada di kamar di tempat semuanya, dua ilah diusir, dua ilah dibuka ke kita, dan yang lain-lain. Ini Ahmad bin Hasan kalau tidak mengeluarkan. Kalau di antara kita ini punya akhlak yang baik di zaman kami, kalau ya sebenarnya tak perlu sholat anak, ambil perlu sholat anak. Ini zaman kayak ini juga baik, itu juga baik. Ini Ahmad bin Hasan. Terima kasih jazakumullah khair. Ini guru anak ini yang ngajari anak ini. Padahal bapaknya bertokoh. Itu sudah jadi ulama. Katakan. Udah Habib Umar bin Abdul Rahman Allah. Dia ini dakwah ahli daerah namanya Hurairah. Dia dakwah ahli daerah namanya Hurairah. Hurairah ini daerahnya ibaratnya orang kolot-kolot. Orang nggak baik. Orang dulu mau masuk Hurairah nggak tahu, nggak ada yang mau. Karena temannya penjahat, orang nggak baik. Orang awam, buat kolot-kolot, kaku-kaku, tidak bisa dinasihati, tidak bisa dikasih masukan. Jadi keras, kencang. Habib Umar bin Rahman masuk ke dalam dakwah di sini. Sampai berubah daerah yang aslinya orang jahat-jahat menjadi orang soleh-soleh, bahkan jadi daerahnya para aulia dan para syuhada. Pernah Habib Umar bin Rahman al-Atas ini, beliau punya anak di Hurairah. Beliau punya anak, keluarganya dari daerah tadi Ingat yang lain-lain, kepingin masuk ke daerah Hurairah, nyambangi ya, apa nyambangi? Nyambangi silaturahmi ke anaknya. Ya Habib Umar bersama dengan berangkat rombongan masuk daerah Hurairah. Waktu masuk daerah Hurairah rombongan ditanya sama orang Hurairah, rombongan Hadramaut itu mau mana? Dia mau mana mau ke Umar bin Abdul Rahman. Dia punya anak. Apa? Umar bin Abdul Rahman atau punya anak itu? Ini dari jauh berangkat manunya bagi anaknya Umar bin Abdul. Allah asal itu lebih banyak bagi ini. Anak punya kambing ya, punya anak saya. Kambing ada punya anak ini sama bagi kambing anaknya lebih abdul daripada ini dari anaknya Umar bin Abdul. Ini orang hawas. Orang-orang ini yang mereka kita punya Habib Umar ini hawas. Sampai ketemu Habib Umar, sampai masuk di rumahnya Habib Umar bin Abdul. Waktu masuk ada di rumahnya Habib Umar bin Abdul Rahman.
Lapor sudah wajahnya ini kayak kurang tertekan, ada sesuatu yang nggak enak. Ditanya sama Umar, kenapa ini kok kayak orang sumpah? Dan tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Ini dia ngomong, tidak ada tadi jalan di silakan apa yang terjadi. Katanya Umar sama. Kita sekarang ayatnya bagi apa? Himar bukan kambing, apa yang keledai. Lebih baik kita nyambangi keledainya, anaknya keledainya orang yang kecil. Akhir kita bilang itu dia mesti bismillah. Hadiahnya itu sekarang ini bawa. Jadi mau kasih anak yang hadiah ini. Ambil bawaan ya rumahnya orang itu hadiahnya dikasih orang ini. Berangkat. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Auf berangkat. Satu rombongan berangkat. Ke rumahnya sama, ke rumahnya orang yang ngomong lebih baik ini datang ke kelebihannya daripada ini datang lihat anaknya Umar bin Abdurrahman. Datang cepat ya. Sampai akhirnya masuk. Habib Umar bersama rombongan. Pak, saya dengar keledai kamu punya anak. Dan saya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Saya senang anak keledai kamu punya anak. Mudah-mudahan keledai kamu bisa menghasilkan rezeki yang berkah. Doakan yang panjang sama Umar. Sampai semua hadiahnya dikasih. Ini hadiah-hadiah yang dari kamu anak buat anak. Tak kasih hadiah buat keledainya itu. Bukan anak ini, keledainya itu. Hanya orang ini tersentuh. Untuk betapa akhlaknya Umar bin betapa tawaduknya Umar sampai jadi muridnya Habib Umar menjadi orang besar, menjadi murid yang besar yang membela Umar dalam memperjuangkan dakwahnya Allah Subhanahu. Hasil kalau amal kita ini ketemu bisa tidak sholat nanti. Nah, tapi yang setidaknya kita ini tahu kan ceritanya Pak Ahmad, ceritanya orang ini. Kita ini bukan turunannya Nabi biasa. Allah Ta'ala itu utus ribuan para nabi. Allah Ta'ala utus banyak daripada Rasul. Allah Ta'ala pilih kita dari turunan Nabi yang paling mulia, dari Rasul yang paling mulia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa sawfa yu'tika rabbuka. Saking cintanya Allah sama Nabi Muhammad. Allah SWT, ya Muhammad, kamu minta apapun tak kasih sampai kamu semua. Apa yang kau minta tak kasih sampai kamu semua. Jadi manusia yang spesial, makhluk Allah yang paling mulia itu Nabi Muhammad. Ini tahu, semua ini di sini punya darahnya Nabi Muhammad. Itu di sini punya bagiannya Nabi Muhammad. Kalau kita ini punya HP, kita ini jaga HP, jangan sampai dicuri sama orang. Kalau kita punya sepeda motor, kita taruh di dalam, jangan sampai diambil sama orang. Mobil dan uang. Kok kenapa kita tidak bisa jaga darah daging yang ada di dalam tubuh kita dari darah dagingnya Nabi Muhammad? Harusnya kita jaga sholat yang baik. Harusnya kita jaga Ramadan, jaga yang baik. Kita mau datang ke Nabi Muhammad di akhirat bawa apa atau bawa apa? Nabi Muhammad itu tidak pernah bingung. Cucunya yang di Jakarta lebih dibanggakan daripada cucunya yang di Madinah. Nabi Muhammad tidak pernah bingung. Cucunya yang di kota lebih dibanggakan daripada di desa. Nabi Muhammad itu bangga kalau cucunya ikut ada di jalan yang diatur sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bangga kalau cucunya tidak mau. Nabi Muhammad itu bangga kalau cucunya ahli ibadah. Nabi Muhammad itu bangga kalau cucunya ini ahli zikir, punya akhlak, punya adab. Nah itu pastinya kita sama Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad jangan tolak-tolak, jangan oleh kanan, jangan oleh kiri, jangan oleh depan, jangan oleh belakang, jangan oleh atas, jangan oleh bawah. Kepada kita Muhammad. Tugas kita itu yang buat saya punya kakek, saya punya orang tua, senang sama saya, bangga sama saya. Lalu di kita ini sekarang kita punya orang tua. Kita ini punya orang tua. Katanya orang tua, ketuk dan punya anak. Setia dan punya anak lagi. Dan aktif. Kurang aja, tidak akhlak. Orang tua betul kita berani, kita ini dilihat sama Rasulullah. Amalnya kita ini dilihat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala berfirman di dalam Al-Quran. Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, "Memberi amal, Rasulullah Alaihi Wasallam, wa Rasuluhu wa
Anda lakukan, lakukan. Boleh kan? Pasti Allah melihat Anda. Rasulullah Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad dan ini sekarang ini kita di buku. Kita baca sejarahnya para aulia, para rasul. Bayangkan sekarang ini Nabi Muhammad lihat kita kumpul ada di sini baca kita orang. Betapa bangganya, betapa bahagianya. Kita sebut syahwat misalnya, kita sebut sebagai surga. Itu semua karena yang lihat kita hanya ada bagiannya. Melihat kita sekarang ini kumpul. Ada hari bulan, ada hari bulan, ada hari bulan. Betapa bangganya. Kita ini punya sesuatu yang jauh lebih mahal daripada uang, jauh lebih mulia daripada sana. Kita punya jalan yang buruk. Kita ini nasab jalan 5, jalan 6, sudah wali. Jangan sampai orang tua kita ini ibaratnya presiden, kita jadi tukang satpam. Ini memang lebih baik tukang satpam punya anak presiden daripada presiden punya anak tukang satpam. Kita ini punya kakek semua butuh, bukan cuma wali, butuh sampai pemimpinnya para nabi. Jadi kita ini rajanya wali, anak punya rajanya wali, rajanya wali, sampai rajanya kanan. Makhluk yang dari Tuhan kita, lainnya sudah enak. Tinggal satu, ikut. Kita ikut ada di jalannya, ada di jalannya. Karena itu yang dia. Lalu ada majelisnya habaib, ada holnya habaib, ada ceritanya habaib yang dia. Kalau uang ini tidak ada, mati selesai. Kalau datang tidak ada artinya, mati selesai. Kalau dihormati sama orang, mati selesai. Jangan ada mana. Ya, ayo kita menjadi itu yang bisa dibanggakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mudah-mudahan Allah Taala berikan kita hidayah, Allah Taala berikan kita taufik, Allah Taala berikan kita anak cucu yang dibanggakan Nabi Muhammad, bukan anak cucu yang memalukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad an-nabiyyu wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.